Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Mulyasari. Di sini saya akan menjelaskan skripsi saya yang berjudul Pengaruh Penggunaan Metode Cantol-Roudo terhadap Kemampuan Literasi Membaca dan Menulis Anak Usia 5-6 tahun di KB Nurul Aulia, Kabupaten Cirebon. Kemampuan membaca dan menulis anak usia 5-6 tahun di KB Nurul Aulia, Cirebon masih kurang maksimal. Terdapat beberapa anak yang masih belum bisa membaca dan menulis huruf-huruf dan lambang-lambang yang dibacanya, sehingga anak masih belum bisa menguasai kalimat-kalimat sederhana atau suku kata, kata, dan kalimat sederhana lainnya. Kurangnya kemampuan membaca dan menulis anak di KB Nurul Aulia Kabupaten Cirebon ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu metode pembelajaran yang digunakan oleh guru kurang bervariasi dan monoton, sehingga anak merasa bosan dan tidak tertarik dengan pembelajaran tersebut. Kemudian tujuan penelitian yang akan dicapai oleh peneliti yaitu sebagai berikut. 1. Mengetahui kemampuan literasi membaca dan menulis anak usia 5-6 tahun di KB Nurul Aulia Kabupaten Cirebon sebelum menggunakan metode Cantol-Roudo. Yang kedua yaitu mengetahui penggunaan metode Cantol-Roudo terhadap kemampuan literasi membaca dan menulis anak usia 5-6 tahun di KB Nurul Aulia Kabupaten Cirebon. Yang ketiga yaitu mengetahui seberapa besar pengaruh penggunaan metode Cantol-Roudo terhadap kemampuan literasi membaca dan menulis anak usia 5-6 tahun di KB Nurul Aulia Kabupaten Cirebon. Data-data yang akan dibutuhkan oleh peneliti yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pedoman penelitian. Dalam pedoman penelitian ini berisikan A. Profil lembaga pendidikan. Yang B. Rencana pembelajaran. Yang C. Pelaksanaan pembelajaran. Yang D. Evaluasi pembelajaran. Kemudian data selanjutnya yaitu pedoman observasi. Yang mana pedoman observasi berisikan tentang mempunyai satu variabel yaitu kemampuan literasi membaca dan menulis. Selanjutnya kemampuan literasi membaca dan menulis mempunyai indikator 3 yaitu kemampuan membaca, kemudian yang kedua kemampuan menyebutkan gambar, yang ketiga yaitu kemampuan menulis. Yang pertama itu kemampuan membaca terdapat 3 item observasi, diantaranya yaitu anak mampu menyebutkan huruf, yang kedua anak mampu menyebutkan suku kata dengan urutan yang benar, yang ketiga anak mampu menyebutkan kata dengan suku kata awal yang sama dan suku kata akhir yang sama. Indikator yang nomor 2 yaitu kemampuan menyebutkan gambar. Indikator yang ini memiliki 3 item observasi, diantaranya 1. Anak mampu menyebutkan nama yang sesuai dengan gambar. Yang kedua yaitu anak mampu menyebutkan kelompok gambar yang memiliki bunyi yang sama. Yang ketiga yaitu anak mampu menunjukkan gambar yang memiliki huruf atau bunyi awal yang sama. Kemudian indikator yang ketiga yaitu kemampuan menulis. Di sini kemampuan menulis terdapat 5 item observasi, diantaranya yaitu yang pertama, anak mampu menuliskan namanya sendiri. Yang kedua, anak mampu menuliskan urutan huruf atau bunyi yang sesuai dengan urutannya. Yang ketiga yaitu anak mampu menghubungkan antara gambar dengan tulisan. Yang keempat yaitu anak mampu membaca dan menulis kata yang sesuai dengan gambar. Dan yang kelima yaitu anak mampu menghubungkan antara bunyi huruf dan tulisan huruf. Kemudian data yang akan dibutuhkan selanjutnya yaitu data pedoman wawancara yang berisikan tentang pertanyaan-pertanyaan sebelum dan sesudah treatment, yang dimana sebelum treatment itu ada 5 pertanyaan dan juga 5 pertanyaan lagi itu untuk sesudah treatment. Kemudian data yang akan dibutuhkan selanjutnya yaitu rubrik penilaian observasi, yang dimana rubrik penilaian observasi ini mempunyai 11 item observasi. Kemudian ada kolom untuk nama siswa. Kemudian juga ada di bawah item observasi itu terdapat skor-skor untuk menilai kemampuan anak. Di antaranya yaitu skor ada BB atau belum berkembang, lalu ada MB yaitu mulai berkembang, kemudian ada BSH yaitu berkembang sesuai harapan, kemudian ada BSB yaitu berkembang sangat baik, dimana BB itu skornya 1, MB itu skornya 2, kemudian BSH itu skornya 3, kemudian BSB itu skornya 4. Data yang akan dibutuhkan selanjutnya yaitu validasi instrumen observasi, yang dimana berisikan
menyediakan 11 item observasi, kemudian ada skor. Skor di sini terdapat 1 sampai 4 nomor. Yang dimana keterangan skor 1 sampai 4 ini yaitu skor 1 yaitu tidak tepat, yang skor 2 yaitu kurang tepat, yang skor 3 yaitu cukup tepat, kemudian skor 4 yaitu tepat. Kemudian data-data yang akan dibutuhkan selanjutnya yaitu surat keterangan validasi instrumen. Data-data yang akan dibutuhkan selanjutnya yaitu penilaian ahli atau expert judgment, di mana expert judgment ini memiliki 3 aspek. Yang pertama yaitu bahasa yang digunakan dalam instrumen sesuai dengan ejaan yang disempurnakan atau EYD. Kemudian yang kedua yaitu instrumen yang digunakan sesuai dengan perkembangan anak usia dini. Yang ketiga yaitu kesesuaian instrumen dengan teori. Dari ketiga aspek tersebut memiliki nilai, yang dimana nilainya yaitu T, CT, kemudian KT, lalu TP, yang dimana T yaitu tepat, CT cukup tepat, KT kurang tepat, kemudian TP tidak tepat. Sekian penjelasan skripsi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.